Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada pemirsa dimanapun berada, yang semoga senantiasa mendapat curahan rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari ini saya dan panjenengan diberikan kesempatan umur panjang, dan dengan umur panjang ini kita dapat menggunakannya untuk beribadah, yakni untuk mengaji ilmu agama dalam rangka agar ibadah kita, amaliyah kita, dan keyakinan kita selalu terjaga, selalu murni dari kerancuan-kerancuan yang menyesatkan, dan semoga di akhir hayat kita kelak nanti kita diberi rizki oleh Allah, diberi anugerah berupa husnul khotimah, meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Inilah salah satu faidah, salah satu tujuan kita mengaji ilmu agama. Dalam kesempatan ini saya mengajak panjenengan semua, saya sendiri dan semuanya saja yang menonton video ini untuk mengaji, mempelajari salah satu kitab yang sudah masyhur di kalangan kita, yang sudah terkenal, banyak diajarkan di pondok-pondok pesantren maupun di madrasah diniyah, yakni kitab Sulamut Taufiq. Sulamut Taufiq ini sebuah kitab yang dikarang oleh seorang ulama, seorang syarif, seorang yang nasabnya bersambung dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Syekh Abdullah bin Al-Husain bin Thohir Bahlawi, seorang ulama yang hidup pada sekitar abad ke-12 Hijriah, yang berkebangsaan Yaman, Hadramaut, Yaman. Kitab ini menjelaskan tentang akidah, menjelaskan tentang ubudiyah, menjelaskan tentang muamalah, dan beberapa penjelasan tentang tasawuf. Dengan kita mempelajari ini, semoga sebagaimana yang tadi disampaikan, kita semakin berbenah dalam beribadah kita, semakin berbenah di dalam muamalah kita, dalam keyakinan kita, dan lain sebagainya yang terkait dengan kewajiban-kewajiban kita sebagai umat Islam, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, yang artinya tidaklah sempurna keimanan seseorang sampai dia membuat saudaranya, saudara yang sesama Islam, mencintai apa-apa yang dia juga mencintainya. Dan dikatakan bahwa sebaik-baik apa yang kita cintai secara hakiki adalah kebahagiaan di akhirat, bukan kebahagiaan di dunia. Itulah hakikat apa yang sebenarnya kita semua orang Islam itu mencintai, kebahagiaan di akhirat, dapat masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengikhlaskan niat lillahi ta'ala, saya mengajak panjenengan semua untuk mencapai kebahagiaan akhirat khususnya, dan semoga juga mendapat kebahagiaan di dunia dengan cara mempelajari ilmu agama, mempelajari khususnya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan amaliyah-amaliyah keseharian kita terkait kewajiban kita sebagai umat Islam, baik dalam hal itikadiyah, amaliyah maupun muamalah.
Langsung saja mari kita mulai pembacaan kitab Sulamut Taufik. Nanti insyaallah saya akan membacakan beserta dengan maknanya dan kemudian penjelasannya. Lillahi ta'ala. Kita hadiahkan Fatihah untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk para ulama penerus perjuangan beliau, dan untuk khususnya untuk alif kitab ini, yakni Syekh Abdullah bin Husain Bahlawi. Semoga dengan barokahnya Fatihah kita mendapatkan keberkahan di dunia dan akhirat, mendapatkan doa dari beliau-beliau yang sudah meninggal, khususnya dari muallif kitab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa li walidayya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi barakatihi wa amadana bi amdadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani zat kang welas asih ing dalem dunya lan akhirat. Utawa zat kang welas asih kelawan wong mukmin lan wong kafir. Ar-Rahimi tur kang welas asih ing dalem akhirat belaka. Atau ada juga yang memaknani kang welas asih kelawan wong mukmin belaka, wong mukmin tok. Alhamdulillah kabeh puji kulillahi tetep kagungane Allah Rabbil alamin kang mengerani alam kabeh. Wa asyhadu lan aksane ingsun an ing sak temene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib den sembah iku maujud, ora ana pangeran kang nyiptakaken iku maujud illallahu amin Gusti Allah. Wahdahu hale suci Allah, la syarika ora ana sekutu iku maujud lahu kaduwe Allah. Wa asyhadu lan aksane ingsun anna Muhammadan ing sak temene Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abduhu iku kawulane Allah wa rasuluhu lan utusane Allah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi lan muga tetep ing atase keluargane Nabi wa sahbihi lan sahabate Nabi wa tabi'in lan pira-pira wong kang manut ing Nabi, keluargane Nabi lan para sahabate Nabi. Amma ba'du. Pertama mu'alif membaca basmalah karena memang disunahkan ketika hendak mengerjakan sesuatu yang mendapat perhatian khususnya dari syariat, yakni disunahkan untuk membaca basmalah. Dalam basmalah ini terdapat penyebutan asma Allah dan dua sifatnya, yakni sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman itu maknanya adalah zat yang mengasihi semua makhluk, semua orang, tidak mengenal apakah orang itu orang Islam ataupun orang non-Islam. Dan ini berlaku di dunia. Semua orang yang hidup di alam dunia ini, entah itu orang Islam ataupun non-Islam, itu semuanya mendapat kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat bisa hidup di dunia, nikmat mendapat kekayaan, nikmat memiliki keluarga, memiliki istri dan anak-anak. Ini semuanya nikmat yang Allah berikan kepada semua makhluknya. Sedangkan sifat yang kedua, yakni Ar-Rahim, ini berlaku kelak di akhirat. Karena Ar-Rahim ini maknanya adalah yang maha mengasihi kepada orang-orang mukmin saja, yakni dengan memberikan kenikmatan kepada mereka berupa masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Dan ini tidak berlaku bagi orang yang non-mukmin, tidak berlaku bagi orang-orang kafir. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memiliki alam semesta, yang menjadi Tuhan alam semesta.
Wa asyhadu an la ilaha illallah. Mu'alif bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Dalam makna yang lain, la ilaha illallah itu menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, beliau memaknai la ilaha ay la khaliqa. Tidak ada zat yang mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada selain Allah. Dan ini oleh para ulama, ini makna yang lebih tepat untuk memaknai la ilaha illallah. Karena ketika kita memahami bahwa tidak ada zat yang menciptakan selain Allah, maka kita akan berkesimpulan, karena kita, alam semesta ini, saya dan apa-apa yang saya miliki itu pada hakikatnya adalah ciptaan Allah. Artinya kita akan memahami bahwa kita semua ini, alam semesta ini adalah milik Allah. Adalah milik Allah. Karena Allah yang menciptakan, maka Allah lah yang memiliki kita, yang memiliki harta-harta kita, yang memiliki orang-orang dekat kita. Semuanya milik Allah. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan. Karena Allah yang memiliki kita, maka Allah memiliki wewenang untuk mengatur kita sebagai miliknya, mengatur kita untuk beribadah. Maka kita harus menuruti, harus mematuhi apa yang menjadi perintah Allah. Kenapa harus menuruti? Karena Allah lah yang memiliki kita. Karena semua yang ada di alam ini adalah hakikatnya milik Allah, maka tidak ada istilah zalim bagi Allah. Karena zalim itu adalah melakukan sesuatu yang bukan wewenangnya, itu namanya zalim. Sedangkan bagi Allah semuanya tidak ada yang tidak berwenang. Bagi Allah semuanya adalah wewenang bagi Allah. Allah berhak untuk memberi kita kekayaan. Allah juga berhak untuk mencabut kekayaan itu dari kita. Allah berhak untuk memerintahkan kita menyembah. Allah berhak untuk memerintahkan kita apapun yang Allah kehendaki. Mewajibkan sholat 5 waktu, mewajibkan sholat 2 waktu, mewajibkan puasa selama bulan Ramadan, ataupun kewajiban-kewajiban yang lain. Itu semuanya menjadi wewenang Allah yang harus kita patuhi. Dan kepatuhan ini akan muncul dalam hati kita apabila kita, satu, memahami bahwa Allah adalah zat yang memiliki kita. Dari mana pemahaman itu? Dari pemahaman bahwa Allah lah yang menciptakan kita. Itu adalah sumber dari pemahaman-pemahaman atau keyakinan-keyakinan yang lain-lain. Itu yang menurut para ulama lebih pas. Jadi la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan kita, maka kita mengakui bahwa Allah lah yang memiliki kita. Setelah kita meyakininya, maka kita juga akan percaya bahwa Allah berhak untuk mengatur kita dengan aturan apapun yang Allah kehendaki. Kita diperintahkan untuk menyembah, maka kita wajib menyembah dan seterusnya. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu maha esa Allah. Hanyalah Allah yang berhak kita sembah. Hanyalah Allah yang mampu menciptakan sesuatu dari tiada menjadi ada. Tidak ada yang lain. Hanya Allah saja. La syarikalah ini adalah tafsiran dari wahdahu. Artinya la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sesuatu yang lain yang memiliki sifat sebagaimana sifatnya Allah, yakni sifat-sifat ketuhanan. Mampu menciptakan, mengetahui segala sesuatu, maha qadim, zatnya, wujudnya tidak bermula, maha baqo, wujudnya tidak berpenghabisan. Ini hanyalah milik Allah. Tidak ada
sesuatu apapun yang memiliki sifat ketuhanan selain Allah Subhanahu wa taala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mu'allif juga bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah hambanya Allah dan juga sekaligus utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad adalah nabi, nabi juga rasul yang diutus oleh Allah untuk umat manusia, dan tujuan atau hikmah diutusnya nabi adalah apa? Untuk menunjukkan umat manusia kepada jalan yang benar, jalan keselamatan, jalan menuju rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya umat manusia itu sudah diberi bekal berupa akal pikiran. Dengan akal pikiran, manusia menjadi berbeda dengan binatang. Dengan akal pikiran, kita mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Sebenarnya dengan akal saja kita mampu untuk menemukan hakikat diciptakannya makhluk. Kalau kita berangan-angan, kalau kita berpikir, ini kita akan mengetahui, menyimpulkan bahwa alam semesta yang sedemikian teraturnya ini pasti bukan sebuah kebetulan belaka. Pasti ada yang mengatur, pasti ada yang menciptakan. Ini kalau kita mau berpikir seperti itu, sebenarnya kita mampu. Cuman kadang-kadang orang itu tertutup oleh hawa nafsunya. Dan dengan akal saja, menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i, ini seseorang belum dikatakan mukallaf. Hanya sekadar akil dan balik saja ini belum cukup disetatuskan sebagai orang mukallaf, kecuali setelah dia pernah mendengar dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika ada orang, walaupun dia sudah dewasa, berakal, balik, tapi dari awal hidup, dari kecil hingga dewasa, dia tidak pernah mendengar ajakan Islam, tidak pernah mendengar ajakan untuk bersyahadat, maka dalam mazhab Syafi'iyah ini dikatakan bahwa orang ini walaupun di dunianya dia menyembah patung, dia menyembah matahari ataupun menyembah berhala-berhala yang lain, ini di akhiratnya dia akan selamat. Kenapa? Karena dia bukan orang mukallaf. Jadi orang mukallaf menurut mazhab Syafi'iyah adalah orang yang satu, berakal, akalnya sehat, bukan orang gila. Yang kedua, baligh, sudah pernah mengalami haid bagi perempuan atau sudah pernah mengalami keluar sperma dan sebagainya, sudah berumur 15 tahun. Kemudian yang ketiga adalah bulughud dakwah, dia sudah pernah mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW, entah secara langsung ataupun secara tidak langsung, melalui para ulama, melalui para guru ngaji, melalui para kiai dan sebagainya. Sehingga orang yang tidak memenuhi 3 syarat ini belum dikatakan mukallaf. Wa ala alihi wa sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan kemuliaan dan memberikan kasih sayang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Amma ba'du, fa hadza mangka utawi kitab juz'un iku juz bagian, latifun kang sak titik, kang tipis, yassarahu muga-muga gampangaken ing hadza sapa Allah taala fima ing dalem mertelaaken perkara yajibu kang wajib apa ta'allumuhu belajar atau mempelajari ingma, wa ta'limuhu lan mulangaken ingma, wal amalu lan ngamalaken bihi kelawan ma, lil khossi kaduwe wong kang khos, wong kang khusus, wal amilan wong kang umum.
Wal wajibu tawi perkara kang wajib iku ma perkara wa ada kang janji sapa Allahu Allah fa'ilahu ing wong kang lakoni ma bitawabi kelawan ganjaran. Wa tawa'ada lan ngancam sapa Allah tarikahu ing wong kang ninggal ma bil iqabi kelawan siksa kelawan landrat. Wasamaitu lan ngarane ingsun ing hadza sulamat taufiqi ing aran kitab sulamut taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Ini nama kitabnya. As'alu nyuwun sapa ingsun Allah ing Allah al-karimah kang maha loman kang maha mulia ayyaj'ala ing yen toh ndadekaken sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono kitab utawa ing mengkono-mengkono hadza minhu ai minhu saking Allah walahu lan ikhlas karena Allah wa fihi lan demen maring Allah wa ilaihi lan numekaaken wa ilaihi lan numekaaken maring ridone Allah taala wa mujiban lan netepaken lil qurbi wa zulfa lil qurbi maring parek wa zulfa lan tegese parek ladaihi ing dalem mungguhe Allah wa ayyu wafiqa lan nyuwun ing yen toh maringi taufik maringi kekuatan sapa Allah man ing wong waqafa kang ningali utawa kang mempelajari sapa man alaihi ing atase kitab ing atase hadza lil amali maringi taufik lil amali maring lakoni bimuqtadahu kelawan tatrapane kitab summat tarokki lan munggah bitawaddudi kelawan demen bin nawafili kelawan nglakoni pira-pira kesunahan liyahuza supaya merkoleh sapa man hubbahu ing demene Allah wa walahu hubbahu ing ridwane Allah wa walahu lan ing pitulunge Allah. Setelah mu'alif mengucapkan basmalah, hamdalah, syahadat dan seterusnya, beliau mengatakan fahadza juz'un latifun. Kitab ini adalah sebuah kitab juz bagian. Kitab yang latif, yang sedikit. Yassarahullahu ta'ala. Semoga Allah memudahkan mu'alif di dalam menyelesaikan kitab ini. Jadi ketika beliau mengarang, ini beliau berdoa semoga Allah memberikan kemudahan untuk menyelesaikan kitab ini. Fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu. Kitab ini menjelaskan tentang segala sesuatu yang wajib dipelajari dan juga wajib diajarkan. Wajib dipelajari bagi orang yang belum memahami dan wajib untuk diajarkan bagi orang yang sudah memahami. Ini adalah isi kandungan dari kitab ini. Jadi semuanya tentang ilmu hal, ilmu pengetahuan yang wajib difahami oleh setiap orang mukallaf. Kenapa wajib dipahami? Karena berkaitan dengan amaliyah sehari-hari, seperti keyakinan, seperti ibadah sholat, seperti puasa dan seterusnya. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, maka hukumnya wajib untuk dipelajari dan diajarkan. Wal amali bihi, dan juga wajib untuk diamalkan. Wajib dipelajari, wajib diajarkan, juga wajib diamalkan. Ini adalah isi kandungan dari kitab ini. Lil khossi wal am, entah bagi orang yang khusus, orang-orang yang sudah berpengetahuan tinggi, maupun orang yang am, orang yang sama sekali belum memahami agama Islam atau masih pemula. Ini semuanya tanpa terkecuali. Wal wajibu ma wa'adallahu fa'ilahu bitawab
wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Tadi dijelaskan bahwa kitab ini berisi hal-hal yang wajib untuk dipahami, untuk dipelajari, diajarkan dan diamalkan. Apa yang disebut wajib? Nah, di sini mu'allif menjelaskan, wajib adalah sesuatu yang Allah menjanjikan pahala bagi pelakunya. Allah menjanjikan pahala bagi pelakunya, wa tawa'ada tarikahu bil iqab. Dan Allah mengancam siksa bagi orang yang meninggalkannya, orang yang tidak mau melakukannya. Itu pengertian wajib. Jadi kalau kita belum memahami isi kandungan yang wajib yang terdapat dalam kitab ini, artinya kita mendapat ancaman berupa iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika memang sudah mengetahui, artinya kelak kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena Allah menjanjikan. Wa sammaituhu sulamat taufiq ila mahabbatillahi ala tahqiq. Kitab ini oleh mu'allif diberi nama Sulamut Taufik. Tangga, sulam itu tangga. Tangga menuju taufik. Taufik itu kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, yang dengan kekuatan itu si hamba ini kemudian mampu melakukan amal ibadah, amal ketaatan. Kalau kita hari ini kita bisa mengaji itu salah satu dari bentuk ketaatan, artinya kita mendapat taufik dari Allah. Hari ini kita bisa sholat 5 waktu full, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, artinya kita mendapat taufik dari Allah. Berupa kesehatan, berupa kesempatan waktu dan seterusnya. As'alullaha al-karim ayyaj'ala dzalika minhu. Mu'allif meminta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'ala dzalika minhu. Semoga kitab ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah, bukan kehendak pribadinya mu'allif, bukan pikiran pribadinya mu'allif. Semoga kitab ini benar-benar sesuai dengan apa yang menjadi syariat agama Islam. Walahu, dan semoga kitab ini ikhlas karena Allah Ta'ala, bukan karena hal-hal yang sifatnya duniawi. Wafihi, dan semoga dengan kitab ini semakin menjadikan mu'alifnya, menjadikan kita dan pembaca yang lain semakin mencintai kepada Allah, mencintai kepada apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaihi, dan semoga dapat menghantarkan kita kepada apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa mujiban lil qurbi wa zulfa ladaihi, dan semoga menetapkan kita dengan memahami, mempelajari, mengajarkan dan mengamalkan isi kitab ini. Semoga kita semakin dekat, qurbun maknawi, dekat secara maknawi kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni semakin sering kita melaksanakan ketaatan, semakin banyak amal ibadah kita. Itulah yang dimaksud dengan dekat kepada Allah. Jadi semakin kita melaksanakan ketaatan, semakin banyak kita melaksanakan ibadah, artinya kita semakin dekat kepada Allah, artinya dekat dengan apa yang menjadi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Apa itu ridhonya Allah? Sholat itu apa yang diridhoi oleh Allah, ibadah, puasa dan sebagainya. Qurb dan syukur itu maknanya sama, dekat. Wa ayyuwaffiqa man waqafa alaihi lil amal bimuqtadahu, dan semoga Allah memberikan taufik, memberikan kekuatan kepada orang yang mempelajari kitab ini untuk mengamalkan isi kandungan dari kitab ini. Tsummat taraqi bitawaddud bin nawafil, dan semoga semakin menjadikan orang itu, orang yang mempelajari kitab ini, semakin mencintai,
melakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Jadi walaupun di sini hanya membahas tentang yang wajib-wajib, tapi semoga setelah kita memahami yang wajib, kita semakin mencintai melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya sunnah. Ya huza hubbahu wa wala. Dan dengan kita melakukan banyak kesunahan, ini diharapkan kita akan memperoleh hubnya Allah, ridhonya Allah, dan pertolongannya Allah. Semoga bisa mencapai derajat wilayah, menjadi wali, menjadi kekasih orang-orang yang mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikian pengajian singkat ini. Semoga insyaallah nanti ke depan kita akan melanjutkan dan semoga bisa sampai hatam. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.